Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan kata yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari, yang salah dan yang benar. Untuk kata yang pertama, ambulan. Ambulan itu kata yang cukup sering kita dengar ini erat kaitannya dengan rumah sakit. Seringkali penulisan maupun pelafalannya adalah ambulan, padahal kata ini seharusnya ditulis atau disebut ambulans, karena kata ambulan adalah bentuk tidak baku dari kata ambulan. Untuk kata yang kedua, himbau. Nah, himbau ini salah, yang benar itu imbau. Contoh kalimatnya seperti ini: diimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatannya. Kira-kira benar tidak ya penulisannya seperti itu tadi? Ternyata kurang tepat, karena kata himbau adalah bentuk tidak baku dari kata imbau. Yang benar imbau, tidak memakai imbuhan di depan H. Kata yang ketiga, karir. Nah, seringkali kita mendengar kata karir di masyarakat. Kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Biasanya sih sering disebut kalau sedang membahas tentang pekerjaan. Contoh kalimatnya seperti ini: untuk karirmu akan naik gitu. Adalah karir tentang pekerjaan lah, seperti itu. Karir adalah bentuk tidak baku dari karir. Jadi penulisan yang tepat karier, ya, seperti itu. Berdasarkan KBBI, arti karir adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Selain itu, makna lainnya adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Nah, untuk kata yang keempat, kwitansi. Kwitansi seringkali kita dengar di pembicaraan tentang bisnis, tentang perhitungan segala sesuatu yang menggunakan angka, ya, kwitansi atau daftar harga-harga setelah kita membeli barang atau makanan di toko-toko yang seperti kayak Alfamart, itu kan ada kwitansinya. Kwitansi adalah surat bukti penerimaan uang. Apakah surat bukti penerimaan uang? Nah, untuk kata yang benar menurut KBBI adalah kwitansi. Kwitansi adalah bentuk tidak baku dari kwitansi. Untuk kata yang selanjutnya, metode. Penulisan yang tepat adalah metoda. Metoda atau balik tadi. Metoda, penulisan yang tepat adalah metode. Kata metoda merupakan bentuk tidak baku dari metode. Menurut KBBI, arti kata metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
contoh kalimatnya metode seperti ini, metode perancangan mekanik. Nah, yang benar metode. Kata selanjutnya kata 6, objek. Nah, seringkali kita mendengar kata objek di kehidupan sehari-hari. Salah satu artinya adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Untuk kata yang tepat dari objek adalah objek, objek. Kata yang tepat. Contoh kalimat objek. Peneliti akan meneliti objek yang berada di sekitar Gunung Merapi. Nah, seperti itu. Kata yang ketujuh, praktek. Nah, praktek ini seringkali kita gunakan di saat berada di lab. Padahal penulisan kata praktek itu salah. Yang benar praktik. Nah, praktek termasuk dalam kata yang tidak baku. Bentuk kata bakunya adalah praktik itu tadi. Menurut KBBI, arti dari kata praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Nah, contoh kalimatnya, kelas A besok akan melakukan praktik di dalam lab. Nah, seperti itu penulisan contoh kalimat. Yang benar praktik, bukan praktek. 8. Untuk contoh kata yang ke-8, resiko. Padahal resiko itu salah. Yang benar risiko, menggunakan RISIKO. Siapa nih yang mengira kalau resiko itu benar? Padahal itu salah. Yang benar risiko. Ternyata kata resiko adalah bentuk tidak baku dari kata risiko. Risiko memiliki arti akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Contoh kalimatnya, pekerjaanmu itu terlalu mengambil risiko. Nah, seperti itu. Contoh mudahnya kalimat kata risiko. Kata yang selanjutnya, sistem. Sistem seringkali kita gunakan dalam pembacaan kalimat sehari-hari. Padahal itu salah. Yang benar itu adalah sistem. Sistem bermakna perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Selain itu, kata sistem juga bermakna susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, sistem yang digunakan pada proyek pembangunan gedung itu sangat bagus. Nah, seperti itu. Kata yang selanjutnya, subjek. Subjek ini katanya yang salah ya. Yang benar subjek, pakai J. Kata ini cukup sering kali kita dengar. Terkadang masih banyak yang mau menyebutnya dengan subjek. Padahal kata ini seharusnya ditulis atau disebut subjek karena kata subjek adalah bentuk tidak baku dari subjek. Kata subjek adalah orang, kata tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran. Selain itu, kata ini juga memiliki arti pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. Nah, contoh kalimatnya,
seperti adapun contoh-contoh klausa subjek dalam kalimat bahasa Indonesia tersebut adalah sebagai berikutlah. Itu contoh dari kalimat subjek, contoh kalimat. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.